Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Damayanti dari kelas 11 Farmasi Industri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Mari disimak videonya. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama ada hakikat demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki kesamarataan hak dalam proses pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Lalu yang kedua ada makna demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi makna secara harfiah adalah kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu sendiri mencakup sektor sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, klasifikasi demokrasi. Yang A, berdasarkan titik berat perhatian demokrasi dibagi menjadi 1. Demokrasi formal, 2. Demokrasi material, 3. Demokrasi gabungan. Lalu yang B, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi tidak langsung. Yang C, berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunis. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Yang pertama, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kedua, menjamin tegaknya keadilan dan mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dan yang terakhir, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, pembahasan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan. Selanjutnya, apakah negara Indonesia adalah negara yang demokrasi? Jawabannya adalah ya, karena sudah tercantum dalam undang-undang. Yang pertama, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen yang berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.